Kemarin itu ada juga artis perempuan itu cerita tentang seorang laki-laki yang menempeleng istrinya, kemudian begini apa istrinya itu, kemudian mertua si orang tuanya istri itu datang, istrinya menyembunyikan bahwa baru ditempeleng suaminya dan dipuji-puji. Itulah yang benar. Itu kejadian itu asli nyata di Jeddah. Oh, Jeddah banyak orang bangsat. Apa mau kamu contoh? Enggak bisa, enggak boleh kekerasan di dalam rumah tangga. KDRT itu didukung. Zalim itu. Loh kan ada hadisnya itu. Nabi mengatakan suami itu boleh memukul istri. Hadis itu oke. Entah sahih entah tidak. Mari kita analisis. Nabi kan mengatakan seorang suami boleh memukul istri. Tapi dengan catatan tidak boleh di wajah. Gitu loh. Memukul istri tidak boleh di wajah. Yang kedua tidak boleh di tempat-tempat yang vital berbahaya. Yang ketiga tidak boleh ada bekasnya. Dimanapun kalau membekas nggak boleh. Artinya kan sama saja dengan Nabi itu mengajarkan jangan pukul istrimu kan gitu toh. Kenapa ada hadis suami memukul istri itu nggak apa-apa itu? Karena waktu itu budaya pukul memukul itu masih dianggap biasa gitu loh. Rasulullah kan ngajarinya perubahan itu kan step by step toh. Pelan-pelan toh. Tapi satu, Nabi tidak pernah memukul istrinya. Yang kedua, bahkan membentak istrinya pun belum pernah. Membentak aja belum pernah, apalagi memukul. Oh, kok alasannya itu terus dipukul? Enggak bisa, berbahaya. Kalau kamu dipukul suamimu atau kamu dipukul istrimu, karena KDRT itu pelakunya bukan hanya suami. Aku lihat sendiri. Perempuan meng-KDRT suami. Suaminya itu petinggi, gagah top, kalau ditakuti lah. Di masyarakat itu dipukuli sama istrinya. Sampai akhirnya kan kalau apa itu naik ke rumah sakit supaya sebagai bukti hukum itu namanya apa? Visum kok, sampai di visum. Benar-benar terjadi. KDRT itu berbahaya sekali. Ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami, itu asalnya KDRT. Dan KDRT itu tidak boleh didiamkan atas nama menjaga aib istri atau menjaga aib suami. Enggak boleh. Kejahatan itu bukan aib yang boleh ditutup. Kejahatan itu aib yang harus dibuka. Gitu. Wahai istri, wahai suami, kamu kalau dipukul pasanganmu, laporkan polisi. Jangan main-main, nanti kamu bisa mati beneran. Gitu. Wahai suami, wahai istri, jangan main pukul. Sering aku lihat itu dulu, kalau sekarang udah nggak lihat. Istri lebam-lebam itu lari ya, dulu pas pernah karo Ibu Nesola itu di tempat telepon umum awal-awal tahun 2000 kan, aku belum mau pegang HP ya. Dan memang HP kan masih sangat sedikit. Perempuan lebam-lebam. Ditanya Ibu Nesola itu, baru dipukuli suaminya. Ya Allah, suami macam apa? Kata Nabi, sebaik-baik kalian, wahai laki-laki, adalah sebaik-baik kalian kepada keluargamu, kepada istri dan anakmu. Dan kata Rasulullah, akulah contohnya, akulah sebaik-baik suami pada istri. Tapi nggak pernah mukul, nggak pernah bentak. Bentak aja nggak pernah mukul. Itu bukan aib yang boleh disembunyikan. Itu aib yang harus dilaporkan. Karena itu kejahatan, itu kriminal itu. Jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah dan seterusnya itu. Memaknainya serampangan ya kacau. Laki-laki itu adalah qawwamun 'alan nisa, yang menegakkan para istri, yang bertanggung jawab, membahagiakan tanggung jawab itu. Bukan kok terus berhak memukul. Waduh, kan kemarin di medsos kan agak rame itu. Itu konyol itu, hijrah kemarin sore, udah ceramah kayak begitu. Ya kacau. Pak Wan itu Islam sejak dulu aja, belum pernah disuruh ceramah ya. Ini baru kemarin sore itu ceramah itu loh. Ngerusak umat namanya kayak gitu. Jadi nggak boleh ada KDRT itu. Kalau kamu mengalami KDRT siapapun, wahai penonton YouTube, laporkan ke polisi. Sebelum kamu mati. Bahaya ini, jangan main-main dengan nyawa. Itu loh. Karena cinta ya, kok cinta kok sampai dipukuli itu gimana? Ya aku rela, ya itu goblok kamu namanya.
Kalau pasanganmu itu mencintaimu pasti tidak akan pernah tega memukulmu. Kalau kamu mencintai pasanganmu, pasanganmu memukulimu, pasanganmu itu sakit jiwa itu. Dan melakukan kriminal wajib kamu laporkan, biar ditangani polisi. Kalau memang sakit jiwanya harus diobati, ya biar masuk rumah sakit jiwa. Jangan kau biarkan. Bahaya itu, kamu zalim kalau menyembunyikan kejahatan seperti itu. Dan kamu sendiri yang rugi. Kadang-kadangnya aneh-aneh aja itu, Islam garis pekok itu. Aneh-aneh aja itu. Aduh. Islam itu memuliakan perempuan di saat dunia menindas perempuan. Fahamkah kalian? Zaman dulu itu perempuan ditindas. Zaman dulu itu perempuan adalah properti. Barang seperti mobil, seperti motor, seperti kambing, seperti sapi. Islam datang untuk membebaskan itu. Untuk memuliakan perempuan. Loh, kok malah sekarang perempuannya rela dijadikan properti, dipukuli. Yang dipukuli kan sansak toh. Malah ngajari perempuan lain agar, wahai perempuan jadikanlah dirimu sebagai sansak suamimu. Ya Allah. Bejat kayak begitu itu. Akal sehat tidak bisa menerima, berarti agama juga melarang. Nah itu ya. Pak Wan itu ya sering memukul istrinya, tapi pukulan mesra. Pukulan dengan benda tumpul. Pakai melung guyu dong oke. Ya kadang-kadang yang aneh-aneh ini. Ini udah jam 9:04 itu ya. Jadi mari kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Fokuslah kepada cinta, kepada mahabbah. Itulah, pada mahabbah, pada Rasulullah, pada wali-wali Allah, wabil khusus Maulana Sekumpul. Kalau aku, kalau kamu ya terserah, kan itu tuh. Pada guru kita, kan itu. Udah tenggelamkan dirimu dalam cinta, apa-apa enggak usah jadikan masalah. Apa-apa enggak masalah, apa-apa sip, keren, bagus, top. Betul. Enak jadi hidup itu nyaman, hidup mati kapan saja itu enak. Ini loh. Yang penting ketika mati itu hati kita itu benar-benar netral, bersih. Bersyukur, gembira, penuh dengan rasa himung kalau dalam bahasa Kalimantan. Nah itu baru benar, jadi matinya tersenyum. Dan itu lah ciri orang yang husnul khatimah kan matinya tersenyum. Ya memang kok hatinya gembira kok. Lawang kita hati gembira itu kalau datang malaikat Israel belum tentu ya kita dikasih tahu aku mau cabut nyawamu jadi tetap gembira belum tentu loh. Iya toh? Tapi kalau membiasakan diri dengan gembira, aku mau cabut nyawamu silakan, aku tetap gembira. Ah cepet kan itu. Cepet kan itu. Malah gitu. Apalagi bawaan kita itu marah suudzon sama malaikat Israel, aku datang mau cabut nyawa. Malah sama malaikat Israel dibuat mainan nyabutnya itu. Tarik dikit, kembaliin, tarik dikit, kembaliin. Rasain lo kan itu tuh. Hatimu penuh kebencian, ya malaikat Israel juga mencabut dengan rasa kebencian. Kadang-kadang yang malaikat Israel itu suka iseng juga. Tarik dikit kan sakit banget kan itu dalam keadaan marah. Nah kalau ditarik nyawanya itu tidak terasa, kalau hati kita gembira nggak terasa. Maka para wali itu tidak merasakan rasanya sakit itu. Ada perkecualian tentu ada. Merasakan sakit karena minta kepada Allah. Rasulullah aja kan minta supaya rasa sakit tidak dihilangkan ketika beliau dicabut nyawa beliau kan itu. Ingin merasakan penderitaan umatnya yang gombes-gombes itu. Rasulullah itu ya memang raja kita yang sesungguhnya kan itu kan. Bapak kita yang sesungguhnya. Nah, malaikat Israel suka iseng loh. Kalau nggak percaya WA kasih nomornya. Israel. Israel kamu datangi nggak dicabut namanya cuma diinjak lehermu. Israel. Nah, bersihkan hati kita, makanya itu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi itu kita itu santai bro.
Nggak usah ingin ini, ingin itu, ingin itu. Yang kita inginkan, yang terjadi, yang sedang kita alami, inilah keinginanku. Lah kan enak toh. Harus begini, Pak Wan harus begini. Ya, Pak Wan itu punya nyawa sendiri ya, kok terus kamu atur-atur. Nanti Pak Wan nggak mau begini, malah begindong, kamu marah. Ya, soalnya kamu maunya Pak Wan begini dan begini. Pak Wan harus semau Pak Wan, ya, kan enak toh? Enak. Pak Wan mau begini kita juga enak, mau begindong juga enak itu. Bukannya ngatur-ngatur aja. Bukan guru. Dulu itu ada itu. Ponakannya bule saya itu sekarang si Fahmi. Waktu kecil itu. Kalau dia begini-begini kemudian kalau ada orang yang besar gitu, orang yang dewasa itu, negur dia. Dek, kamu jangan begini. Langsung gini. Kamu itu bukan orang tuaku, bukan guruku, ngatur-ngatur. Wah itu. Makanya sekarang dia jadi manajer, jadi pimpinan, ya pas kan, karena dia tidak mau diatur. Yang benar gitu. Jangan ngatur-ngatur orang lah kita itu. Jangan ngatur-ngatur orang. Pak Kiai kamu harus bilang, Kiai kamu atur. Lah kamu aja berantakan gitu. Atur dirimu, atur anak istrimu. Nanti kamu dihabisi oleh channelnya Endras, mampus lo. Channelnya Endras itu apa ya? Channel rahasia. Pokoknya yang ngamuk-ngamuk ya mungkin channel Endras. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ada orang seperti Endras tuh. Kalau ada 1 juta, Indonesia punya 1 juta Endras, insya Allah semua hoak itu habis tuh. Sayangnya kita cuma punya Endras 1 di sini. Jadinya tetap merajalela. Babun nayengan tanah jisna ini duna salisi bighairi idnihi illa li hajatin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu